Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 SD Kreatif Insan Rabani. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Senang sekali Ustazah Novi kembali bisa menjelaskan tentang materi tematik kali ini. Tema 5 pahlawanku, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk materinya yang akan Ustazah jelaskan adalah tentang teks fiksi dan non-fiksi. Baru pertama kali dengar ataukah kalian sudah pernah mendengar apa itu teks fiksi dan non-fiksi? Nanti kita simak bersama-sama penjelasan dari Ustazah ya. Sebelumnya, sebelum kita awali pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca basmalah bersama-sama ya. Abata Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selalu diberikan kemudahan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Oke, sudah siap semuanya? Sudah disiapkan buku paket tema 5-nya? Sebelumnya, coba perhatikan gambar yang ada di layar. Di sebelah kiri adalah contoh koran atau surat kabar dengan berita kenalkan virus corona ke pelajar SD. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah contoh cerita yang berjudul Kambing Mang Obing. Kira-kira apakah kalian pernah membaca koran atau membaca cerita? Pasti pernah ya. Nah, coba perhatikan kembali. Kira-kira apa perbedaan antara teks yang di sebelah kiri dengan teks yang di sebelah kanan? Baik, Ustazah coba jelaskan ya. Kita perhatikan terlebih dahulu gambar yang ada di sebelah kiri ya. Teks tersebut berjudul Kenalkan Virus Corona ke Pelajar SD. Kalian perhatikan, di situ adalah cuplikan berita yang dimuat di koran atau surat kabar. Nah, pastinya kejadian atau berita yang dimuat di surat kabar adalah berita yang berupa fakta atau kejadian nyata. Nah, sampai sini bisa dipahami? Oke, sekarang kita geser ke gambar sebelah kiri. Ini adalah cerita yang berjudul Kambing Mang Obing. Cerita yang berjudul Kambing Mang Obing ditulis oleh seorang penulis ya yang bertujuan untuk menghibur para pembacanya. Nah, jadi dari penjelasan singkat tadi, Ustazah akan mencoba kelompokkan. Gambar yang di sebelah kiri yang berupa surat kabar atau koran ini adalah contoh teks non-fiksi. Sedangkan cerita yang berjudul Kambing Mang Obing adalah contoh teks fiksi. Jadi, apa bedanya? Kita simak penjelasan selanjutnya. Kita mulai dari pengertian teks fiksi terlebih dahulu ya. Teks fiksi adalah karangan atau cerita non-ilmiah dari penulis yang bukan berdasarkan kenyataan. Sehingga teks fiksi tidak terjadi di dunia nyata, melainkan hanya imajinasi dari penulisnya. Nah, sedangkan pengertian untuk teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa disimpulkan dari contoh yang sudah Ustazah Novi tampilkan tadi di awal, kalau cerita non-fiksi atau teks non-fiksi adalah tadi contoh koran atau surat kabar. Sedangkan cerita
atau teks fiksi tadi adalah cerita anak yang berjudul Kambing Mang Obing. Selanjutnya kita lihat contoh-contoh dan jenis-jenisnya ya. Ciri-ciri teks fiksi. Yang pertama adalah hasil dari imajinasi pengarangnya ya. Yang kedua bertujuan untuk menghibur. Yang ketiga memuat amanat atau pesan moral untuk pembacanya. Jadi teks fiksi itu ditulis oleh penulisnya berdasarkan imajinasi. Nanti Ustazah tunjukkan contoh-contohnya lagi, oke? Nah, untuk ciri-ciri teks non-fiksi, yang pertama disusun berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada. Kemudian menggunakan bahasa baku atau formal. Yang ketiga, ditulis secara sistematis. Sistematis itu maksudnya ada urutan dan logis atau masuk akal. Kali ini saya tunjukkan jenis-jenis teks fiksi ya, contoh-contohnya. Oke, teks fiksi yang pertama itu bisa berupa novel. Kalian perhatikan, nah Ustazah Novi berikan contoh novel Harry Potter. Nah, kalian tahu kan? Nah, novel Harry Potter ini adalah pengarang dari J.K. Rowling ya. Kemudian ada novel yang terkenal lainnya dari Indonesia adalah Laskar Pelangi. Laskar Pelangi ini ditulis oleh Andrea Hirata. Masing-masing kedua novel ini adalah cerita fiksi. Kemudian ada cerita fiksi berupa cerpen. Kalian perhatikan di atas. Nah, itu cerpen yang berjudul 1000 Burung Kertas. Nah, yang terakhir ini contohnya adalah cerita anak. Cerita anak itu juga berupa teks fiksi. Contohnya ini Kancil dan Buaya. Jadi, apa yang perlu diingat dari teks fiksi? Teks fiksi adalah cerita atau teks yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi dari penulisnya, bertujuan untuk hiburan atau menghibur ya. Kali ini Ustazah Novi juga tunjukkan contoh-contoh atau jenis-jenis teks non-fiksi. Yang pertama ada koran atau surat kabar. Ini contoh ya dari koran Jawa Pos. Kemudian ada karya tulis ilmiah ini. Karya tulis ilmiah ini biasanya bertujuan untuk melakukan penelitian ya. Selanjutnya ada ensiklopedia. Ensiklopedia ini buku berisi tentang kumpulan pengetahuan. Apa ciri khas dari teks non-fiksi tadi? Ya, teks non-fiksi adalah teks yang berisi sebuah informasi atau kejadian nyata yang berupa fakta benar-benar terjadi, ya. Di buku paket tema 5 juga ada contoh teks non-fiksi. Kalian perhatikan halaman 7. Di situ ada teks yang berjudul Pendekar Sekolah Kampung Papua. Nanti kalian baca dan cermati ya. Teks yang berjudul Pendekar Sekolah Kampung Papua menceritakan tentang perjuangan seorang John Rahail ya, yang telah mengantarkan 85 anak usia dini di pedalaman Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Nah, kejadian ini benar-benar kejadian nyata. Jadi teks non-fiksi ini adalah teks yang dibuat berdasarkan kejadian nyata berupa fakta. Ya, itu contoh di halaman 7. Nanti kalian coba baca dan pahami isinya ya. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustazah tentang teks fiksi dan teks non-fiksi. Ustazah sudah jelaskan tentang pengertian, kemudian ciri-ciri, dan contoh-contohnya. Untuk penugasan pada pagi hari ini adalah, coba kalian perhatikan halaman 8. Ini ada kaitannya dengan teks yang berjudul Pendekar Sekolah Kampung Papua yang ada di halaman 7.
Setelah kalian baca, kalian cermati isi bacaannya, kalian jawab 5 pertanyaan yang ada di halaman 8. Selanjutnya, penugasan di halaman 9, yaitu perbedaan antara teks fiksi dan teks non-fiksi. Sebelumnya kan sudah Ustazah Novi jelaskan ya. Kalian tulis selengkap-lengkapnya perbedaan, ciri-ciri, dan contoh-contoh. Boleh mencari informasi dari internet, bertanya kepada ayah bunda, atau melihat dari buku kalian. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah punya sebuah kalimat inspiratif ya. Membacalah maka kau akan tahu segalanya. Pernah kalian dengar kalimat seperti ini juga? Membaca adalah jendela dunia. Maka di pembelajaran kali ini Ustazah ingin berpesan, teman-teman tingkatkan membacanya, maka engkau akan tahu segala informasi, tahu segala ilmu pengetahuan ya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Ustazah Novi pada pagi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya.